Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Fatin Sidik dengan NIM 123403019, dan di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam di Mesir. Mesir adalah wilayah yang berada di timur tengah antara Asia dan Afrika. Mesir juga menjadi tempat peradaban-peradaban manusia seperti peradaban Mesir kuno atau Fir'aun, Romawi, juga Islam. Mesir sebelum masuk Islam dijajah oleh dinasti Romawi semenjak kekalahan Cleopatra di tangan Octavius pada tahun 31 sebelum Masehi. Penjajahan dilakukan oleh Romawi Barat di bawah Kekaisaran Augustus. Namun, pada saat Romawi Barat runtuh, kekuasaan pun dipindahkan ke dinasti Romawi Timur atau Bizantium. Nah, saat dijajah ini Mesir dijadikan gudang konsumsi oleh bangsa Romawi, disiksa habis-habisan dan mengalami kemunduran di keilmuan, ekonomi, dan lain-lain. Dikarenakan ya tadi disiksa dan dijajah. Islam masuk ke Mesir pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, yaitu pada tahun ke-21 Hijriah atau 7 Masehi, yang diawali oleh ekspansi yang dilakukan oleh Amr bin Ash atas perintah Umar bin Khattab. Nah, ekspansi ini dilatar belakangi oleh penyiksaan terhadap kaum Kristen Ortodoks, ancaman penyerangan Bizantium ke Syams, dan Rasulullah yang sudah mengisyaratkan kalau Islam akan membuka Mesir. Nah, sejarah masuknya Islam. Setelah ditaklukkan Islam, Mesir menjadi peradaban dinasti-dinasti kecil, seperti dinasti Fatimiyah dari 909 Masehi sampai 1171 Masehi. Terus ada dinasti Ayyubiyah dari 1171 Masehi sampai 1246 Masehi, dan dinasti Mamluk dari 1250 Masehi sampai 1517 Masehi. Dinasti Fatimiyah didirikan oleh Sa'id bin Hussein yang ingin menandingi Bani Abbasiyah. Dinasti Fatimiyah mengalami masa kejayaan saat berada di bawah pimpinan Khalifah Al-Aziz dari 1975 Masehi sampai 996 Masehi dalam segi ekonomi, militer, dan keilmuan. Kemunduran dinasti Fatimiyah dikarenakan faktor-faktor eksternal seperti diserang oleh bangsa Normandia, diserang Bani Salduk, diserang Bani Hilal, Bani Sulaim, dan serangan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini meruntuhkan kekuasaan dinasti Fatimiyah pada 1169 Masehi dan setelah itu mendirikan dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah. Pendiri dinasti Ayyubiyah adalah Salahuddin Al-Ayyubi yang sebelumnya menjadi wazir masa kejayaannya yaitu selama kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi dan beberapa pengusaha lainnya dalam hal perekonomian. Dinasti Al-Ayyubi bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain, membangun perdagangan juga, menyempurnakan sistem perpajakan. Dalam hal militer, pasukan dinasti Al-Ayyubi terkenal sangat tangguh. Terus kemajuan pendidikan ditandai dengan dibangunnya beberapa madrasah di Aleppo, Yerusalem, Kairo, dan Iskandaria. Mereka juga menjadikan Damaskus kota pendidikan yang menyimpan jejak arsitektur dan pendidikan. Dinasti Ayyubiyah runtuh oleh dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk merupakan dinasti yang dibangun oleh para budak yang berasal dari berbagai suku dan bangsa, tapi mampu membangun satu tatanan oligarki militer di wilayah asing. Pemerintahan dinasti Mamluk dapat dibagi menjadi dua periode. Pertama, pemerintahan Mamluk Bahri
dimulai pada tahun 1250 sampai berakhirnya pemerintahan Haji II yaitu 1390 Masehi. Kedua adalah periode pemerintahan Mamluk Burji yang mulai memerintah pada tahun 1390 Masehi ketika Barkuk berkuasa untuk kedua kalinya dan berakhir ketika pemerintahan ini dikalahkan oleh kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1517 Masehi. Dalam pemerintahan dinasti Mamluk berkembang ilmu sosiologi dan filsafat. Dinasti Mamluk juga banyak mengalami kemajuan di bidang arsitektur. Banyak arsitek didatangkan ke Mesir untuk membangun sekolah-sekolah dan masjid-masjid yang indah. Bangunan-bangunan lain yang didirikan pada masa ini diantaranya adalah rumah sakit, museum, perpustakaan, villa, makam, kubah, dan menara masjid. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan juga diikuti dalam bidang perindustrian yang ditandai dengan banyaknya berdirinya pabrik, seperti pabrik tenun, barang-barang logam, pabrik kaca, pabrik kulit, pabrik senjata, dan kapal laut, serta kerajinan perhiasan emas, seni ukir, dan dekorasi. Islam modern di Mesir. Islam modern di Mesir diawali dengan ekspedisi Napoleon Bonaparte pada tahun 1798 Masehi ke daerah tersebut. Pengaruh ekspedisi Napoleon Bonaparte ini membawa perubahan yang signifikan bagi umat Islam di Mesir. Napoleon datang ke Mesir tidak hanya sekedar untuk menjajah, tetapi juga memperkenalkan ilmu pengetahuan pada umat Islam di Mesir. Ide-ide yang dibawa Napoleon Bonaparte ini telah menjadikan cambuk bagi umat Islam di Mesir, khususnya bagi para intelektualnya untuk melakukan pembaruan. Salah satunya adalah Muhammad Ali Pasha. Sejak awal abad ke-19 muncul tokoh-tokoh pembaruan Islam di Mesir yang berusaha meninggalkan keterbelakangan menuju modernisasi di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, dan pendidikan. Salah satu tokoh pembaruan Islam di Mesir yang terkenal adalah Muhammad Ali Pasha, yang kemudian disebut sebagai peletak dasar Mesir modern. Sejak menjabat sebagai gubernur Mesir pada 1805, Muhammad Ali Pasha menata kembali masyarakat Mesir dan membangun militer yang lebih modern. Ia memulai pembaruan dengan menaikkan pajak sebagai sumber pendapatan negaranya. Kemudian, Muhammad Ali juga menciptakan undang-undang pidana pertamanya yang mengubah sistem hukum di Mesir agar lebih bisa memegang kendali atas rakyatnya. Selama memerintah Mesir, ia banyak mendirikan sekolah, salah satunya sekolah kedokteran untuk perempuan pada 1832 Masehi. Selain sekolah kedokteran itu, Muhammad Ali Pasha juga mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, sekolah ketabiban, dan sekolah penerjemahan. Selain Muhammad Ali Pasha, ada juga Muhammad Abduh, seorang pemikir Muslim dari Mesir yang terkenal sebagai salah satu pengagas gerakan modernisme Islam. Upaya untuk mengusir penjajah dari Barat, terutama dari Inggris, Muhammad Abduh serta Al-Afghani menerbitkan sebuah majalah yang berjudul Al-Manar. Beberapa tokoh pembaru Islam di Mesir lainnya adalah sebagai berikut, yaitu ada Rif'ah Badawi At-Tahwi, terus ada Jamaluddin Al-Afghani, terus Muhammad Abduh, selanjutnya Rashid Ridha, Ali Mubarak, dan Toha Hussein. Kesimpulannya, Islam masuk ke Mesir pada abad ke-7 oleh ekspansi yang dilakukan Amr bin Ash. Setelah ditaklukkan Islam, Mesir menjadi peradaban dinasti kecil seperti dinasti Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Mamluk. Modernisasi di Mesir
diawali dengan datangnya Napoleon Bonaparte. Napoleon ke Mesir tidak hanya untuk menjajah, tetapi juga memperkenalkan ilmu pengetahuan kepada umat Islam di Mesir. Sejak awal abad ke-19, banyak sekali tokoh-tokoh pembaruan Islam di Mesir muncul, seperti Muhammad Ali Pasha dan Muhammad Abduh. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.